إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Niyatu huduri majlisil khair. Ini niat-niat menghadiri majelis kebaikan. Baik majelis kebaikan itu majelis ilmu atau majelis zikir, majelis salawat dan sebagainya. Pertama, niat menghadiri majelis kebaikan itu hifzul waktu, memelihara waktu. Misal 1 jam kita menghadiri majelis kebaikan, berarti 1 jam itu kita memelihara waktu. Berarti kita 1 jam itu mengisi waktu dengan kebaikan. Yang mana waktu itu bila sudah terlewati, kadang harus diisi lagi. Karena nang sekarang itu nang baru lagi. Yang sudah berlalu, ada kawal lagi diulang. Dan dalam syariat Islam kita disuruh memelihara waktu itu. Dengan arti menggunakan waktu-waktu yang berharga dalam kebaikan. Dalam 24 jam, dalam sehari semalaman 24 jam. Sehari semalaman 24 jam. Nah di hari kiamat kayaknya setiap 24 jam itu ada ditampakkan berupa 24 kotak. Nah nama nanang berisi di situ. Di antara 24 kotak jam sekian ada selawat, jam sekian ada zikir, jam sekian apa anak kebaikan-kebaikan. Karena dibanding lang kotak kosongnya, ini ada kotak-kotak 24 jam tuh nang kosong, nang ada apa-apa. Bila banyak kotak kosongnya daripada kotak yang berisi, rugi kita. Jadi ketahuan kita per hari itu rugi keadaannya kita dalam per hari yang mana lebih banyak kotak kosongnya. Jadi kita usahakan sekira lebih banyak kotak yang berisi daripada yang kosong. Jadi yang pertama hifzul waktu.
Yang kedua, imtisalu amril Habib sallallahu alaihi wasallam, menjunjung perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menganjurkan lawan kita supaya kita ini menggunakan waktu untuk hadir di majelis-majelis kebaikan. Baik itu majelis ilmu atau majelis zikir, majelis yasinan, majelis maulid dan sebagainya. Kita menghadiri itu dengan menjunjung perintah Al-Habib. Maksud Habib itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, niat kita hadir di majelis-majelis kebaikan itu Allah yufkidahullah haitsu amarahu. Bahwa tidak kehilangan akan dia oleh Allah sekira-kira tempat yang Allah perintahkan dia. Jangan sampai kita ini kadada di tempat yang Allah perintahkan untuk hadir. Ini tempat-tempat yang disuruh oleh Allah untuk hadir. Ternyata kita kadada, nah jangan sampai kayak itu artinya. Jangan sampai di tempat-tempat kebaikan itu Allah kadang melihat kita di situ. Ternyata Allah melihat di lain. Ada di tempat kebaikan. Jangan sampai kehilangan akan dia oleh Allah sekira-kira tempat Allah perintahkan akan dia. Yang kayak di langgar masjid. Setiap waktu kan kita lelakian ini disuruh berjamaah di langgar di masjid. Namun kawajan sampai kita nih ada dilihat Allah waktu sembahyang tuh ada dilihat di langgar di masjid. Manusia ini kita lihat, oh soalnya pokok hobi malakah. Nah jangan sampai kayak itu artinya. Allah yukidahullah haitsu amarah. Jadi setiap majelis kebaikan ada terus kita terlihat oleh Allah, terlihat oleh malaikat. Ya malaikat ada taruh sujudnya. Di mana majelis kebaikan harus tertinggal. Yang keempat, niat hadir di majelis kebaikan itu at-taqarrubu ilallah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Sehingga jiwa kita ini kontak kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, hatinya selalu kontak kepada Allah. Dekat tanpa ada perantara. Lain dekat yang sesama kita. Kalau sesama kita dekat duduk betatai atau duduk berhadapan, itu arti dekat yang sesama kita. Dekat kita dengan Allah bukan berarti duduk betatai atau berhadapan. Karena Allah tuh ada beban kayak kita. Arti dekat kepada Allah itu jiwa kita ini selalu ingat kepada Allah dalam hal apapun. Waktu dapat nikmat, waktu dapat bala musibah, tetap ingat Allah. Bila sudah kita dekat, kita disebut muqarrabin. Orang-orang muqarrabin. Nah karena kita ini misal belum dekat kepada Allah, makanya kita sering lupa. Jangankan dapat bala musibah, dapat nikmat, kadang-kadang kan diingat di Tuhan, kan diingat di Allah Ta'ala. Kenapa sering lupa? Karena kita belum muqarrabin, belum dekat lagi. Mendekat ingat terus. Jangankan waktu dapat nikmat, waktu dapat bala, waktu sembahyang kadang-kadang kita lupa dengan Allah. Waktu sembahyang kadang-kadang khusyuk. Kenapa? Kita belum termasuk golongan muqarrabin, belum termasuk golongan orang mendekat
kepada Allah. Makanya sulit melupakan, sulit mengingat. Kalau orang mukarrabin sulit melupakan Allah. Kalau orang awam kayak kita sulit mengingat Allah. Jadi setiap kali hadir di majelis kebaikan, kita berniat supaya jiwa kita ini dekat dengan Allah. Nah karena niat itu bagus, karena ada saatnya Allah menjadikan kita ini dekat dengannya. Allah mengabulkan niat kita, bukan doa, niat kita ini dikabulkan Tuhan. Niat kita supaya dekat kepada Allah. Akhirnya ada saatnya Allah mendekatkan kita kepadanya. Sehingga dalam hal apapun kita ingat kepada Allah. Atau taqarrub ilallah. Yang kelima, niat hadir di majelis kebaikan itu tasfiyatu batini, membersihi batinnya. Aku hadir di majelis kebaikan ini, mobil khusus majelis ilmu, untuk membersihi batinku. Batin itu termasuk isi hati, alam pikir, itu batin kita. Karena kebanyakan kita nang awam ini, hobinya membersihi zahir. Hobinya penampilan zahir. Bila zahir itu sudah oke, yang dalam kayak apa lagi? Nah itu kebanyakan kita orang awam kayak itu. Sedangkan orang khawas, mereka yang sangat perhatian kebersihan hati. Penampilan mereka biasa. Tapi yang sangat diperhatikan penampilan batin. Mereka lebih terfokus mengurus hati ketimbang mengurus diri. Kenapa? Karena Allah itu memandang ke hati. Tuhan kadang memandang pakaian kita, wajah kita nih bungas atau kadanya. Tuhan kadang memandang itu. Lamak atau kurus, tinggi atau rendah. Allah kadang memandang itu. Allah memandang hati kita, pikiran kita. Nah, orang khawas terfokus kepada kebersihan batin. Lain halnya orang yang sudah khawas, itu keduanya ini. Perhatian kepada kebersihan luar, juga sangat perhatian kepada kebersihan hati. Penampilan zahir mereka itu indah, penampilan batinnya pun kepada Allah sangat indah. Itu udah khawas. Ada orang awam penampilan zahir luar biasa. Hati kada terurus. Itu kita awam. Nah, jadi kita hadir di majelis kebaikan, wabil khusus majelis ilmu, niat dapat membersihi batin. Batin itu masuk hati, masuk nabi pikiran. Yang keenam, niat hadir di majelis kebaikan, taksiru sawadi ahli khair, memperbanyak jamaah ahli kebaikan. Supaya jamaah atau rombongan ahli kebaikan itu tambah banyak. Andaikan jamaah ahli kebaikan itu 100, lalu kita hadir kan bertambah 101. Dan barangkali karena kita hadir ada orang 4 juga aman aja ke situ. Kalau 4
kau banget nang bertambah pulang. Jadi memperbanyak jamaah ahli khair, ahli kebaikan. Urusan kebaikan ini dianjurkan bebawaan. Bila urusan kejahatan jangan bebawaan, berlipat ganda dosa kita. Kalau urusan kebaikan itu dianjurkan bebawaan. Bila ada nang umpat bertambah pahala kita. Anak aman aja, anak ke situ. Majelis ilmu atau majelis zikir. Empatkah? Bila jurang empat, alhamdulillah, pulang kada kada. Kan bebawaan itu bukan berarti memaksa. Bebawaan berarti empatkah? Atau belum kosong motor atau kendaraan. Bilanya empat, alhamdulillah. Nomor 7, niat hadir ke majelis kebaikan itu yanwi ayyakuna idza nazalal mautu ala halatin thayyibah. Dia berniat bahwa adalah dia apabila datang oleh kematian dalam keadaan halatin thayyibah, keadaan yang baik. Aku jadinya hadir di majelis kebaikan ini, andaikan aku mati di tempat, aku mati dalam keadaan kebaikan. Karena aku jadinya kada tahu umur. Jam ini sihat, jam kedua belum tentu sihat. Bisa mendadak apakah terjadi sesuatu. Jadi berniat bahwa apabila datang kematian, maka aku berada dalam kebaikan. Majelis ilmu, majelis zikir dan sebagainya. Itu sangat diharap husnul khatimah. Daripada mati lihatan di pasar, mati lihatan di urkis, lebih baiknya mati di majelis khair. Banyak pujian untuk malas dirinya. Mati dalam keadaan baik. Onsi anu tuh waktu di dalam urkis mati. Onsi dini baik nah waktu orang berzikir mati. Nah pujiannya itu banyak. Nang memedahkan khair baik itu banyak. Jadi andaikan kena protokol nih, mari kita saksikan apakah ini mayat ahli kebaikan atau bagaimana. Baik. Tahu pada saat mati waktu berzikir, waktu menuntut ilmu. Kita ini kada tahu jam berikutnya. Banyak orang jam satu ini sehat, jam berikutnya garing. Saat ini kita dalam keadaan tenang, jam kedua kita bisa berubah pikiran. Perubahan-perubahan kan alam ini berubah-ubah. Alam mutaghayyir, alam ini berubah. Termasuk alam diri kita. Tanda bahwa diri kita ini alam berubah-ubah. Penuh sihat, penuh kada. Penuh sedih, penuh gembira. Penuh berduit, penuh kada. Penuh bakalahi di rumah, penuh masalah. Macam-macam aja. Perubahan tadi. Dan yang ke-8, niat hadir di majelis kebaikan itu al-irtibat bihalil khair. Mengikat diri dan orang-orang ahli kebaikan. Orang-orang yang hadir di majelis kebaikan itu dianggap orang baik. Nah, jadi kita umpat bergabung di situ. Nah, berarti kita mengikat diri lawan mereka. Umpat golongan mereka. Umpat kloter mereka. Jadi mengikat diri dan orang-orang ahli kebaikan. Nah, sehingga di akhirat kayaknya siapa yang terikat dan ahlul khair kebaikan,
mereka dapat fasilitas khusus juga. Bila ahlul khair ini orangnya aman, selamat, damai di mahsyar, itu empat juga. Karena terikat dengan orang ahlul khair. Yang kesembilan, niat hadir di majelis kebaikan itu at-taghallubu ala syaitan wan nafsi wal hausi wad dani. At-taghallub, niat mengalahkan atas syaitan. Kan selama ini kita dikalahkan oleh syaitan. Jadi aku hadir di majelis ilmu atau majelis kebaikan, tujuan apa? Mengalahkan syaitan. Selama kita hadir di situ, saat itu kita syaitan kalah. Wan nafsi, niat mengalahkan nafsu. Wal haus itu dimana hawa nafsunya. Wadani itu dunia. Itu satu logat minan dunia juga. Jadi mengalahkan nafsu, mengalahkan syaitan, mengalahkan nafsu, mengalahkan hawanya, mengalahkan cinta dunia. Nah, selama kita hadir di majelis ilmu sekian jam, selama itu kita mau mengalahkan syaitan nafsu, hawa nafsu dan hubung dunia. Itu barang. Artinya jangan sampai kita dalam 24 jam itu kalah lawan syaitan, jangan. Kita sadar bahwa kita ini rancak kalah lawan syaitan. Cuma kita tetap disuruh berusaha kayak apa saya kira menang. Walaupun hanya beberapa jam. Nah, antara lain, di saat kita hadir di majelis ilmu atau majelis zikir, kita menang di situ. Ibarat bakun tahu lawan musuh lah. Memang kita banyak pang karena pun tahunya. Cuma kita ada aja pun tahuan kita nang kana juga. Nah, bopuluh-puluh banginya tahu mengetahui kita. Kita kawan 2-3 kali mengetahuinya. Untung sudah daripada nang kata kau membalas. Bujur aja sekali 2 kali kita kau mengetahui cuma karena pepatimnya. Lebih menyakitkan daripada 10 kali kontawan syaitan tapi di tempat yang bukan mematikan. Nah, taghalub ala syaitan. Yang ke-10, niat hadir di majelis kebaikan itu musyabahatul malaikat, menyerupai malaikat. Kan di mana-mana majelis kebaikan malaikat tuh hadir. Cuma mata batin kita ini terhijab lalu kalau melihat. Mata kepala kada kau melihat karena mata batin terhijab dengan hawa nafsu. Jadi kada melihat malaikat itu ada. Malaikat tuh hadir di situ. Jadi kita hadir di tempat kebaikan itu bergabung lawan orang saleh, bergabung lawan malaikat. Yang ke-11, niat hadir di majelis kebaikan rafu darajatih indallahi ta'ala, meninggikan derajatnya di sisi Allah. Kita inilah ingin tinggi derajat di sisi Allah, itu bagus. Nang kada bagus tuh hendak tinggi derajat di sisi manusia, bagus. Kalau kita beramal ibadah supaya tinggi derajat di sisi Allah, itu kada riya. Tapi kalau kita beramal ibadah supaya tinggi derajat di sisi makhluk, itu riya. Kalau kita menginginkan mulia di sisi Allah dengan amalan itu kada riya. Tapi kalau kita dengan amalan itu supaya mulia di mata makhluk, riya.
Bagus. Dan ini supaya tinggi derajat di sisi Allah. Karena niatnya demikian, karena ada di antara niat-niat yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga derajatnya tinggi di sisi Allah. Ketahuan tuh bila sudah di akhirat. Di dunia kayak itu kan. Di akhirat tuh kenapa jadi ketahuan? Nah, karena di akhirat tuh tempat pembalasan. Negeri pembalasan. Dunia bukan negeri pembalasan. Lalu kebaikan tuh mudah kada terlihat balasannya di waktu di dalam dunia. Yang ke-12 at-ta'arrudu listighfaril malaikat. Melintangkan diri untuk istighfar malaikat. Kan malaikat itu bila hadir di majelis kebaikan bukan hanya sebatas hadir tapi mendoakan malaikatnya. Ya Allah, ampuni mereka yang ada di majelis ini. Rahmati mereka, berkati mereka. Banyak doanya. Nah, tujuan kita hadir di majelis kebaikan supaya kita ini tahu umpat doa malaikat itu. Malaikat, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang di majelis ini. Rahmati mereka, berkahi mereka, selamatkan mereka, mudahkan urusan mereka, berikan rezeki yang luas bagi mereka. Macam-macam doanya. Nah, kita akan tahu empat bila hadir di situ. Nah, itu tujuannya ta'arud listighfaril malaikat. Kita seorang kadang-kadang berdoa, kadang kabul, karena kebanyakan dosa, kebanyakan penghalang. Tapi doa malaikat dikabulkan oleh Allah. Nah, sehingga kita mendapat sesuatu yang kadang kita dapatkan di saat kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita diberi Tuhan tenang, ketenangan hidup. Ini barangkali doa malaikat dalam kita. Kita seorang ada ya, berdua supaya diberi kehidupan yang tenang, maka kabul. Yang kita rasakan ini doa malaikat karena kita pernah hadir di majelis kebaikan, terus saat itu malaikat mendoakan. Ya Allah, berikan ahli majelis ini tenangan hidupnya. Kita ada pas tongkat juga. Lalu hidup kita tenang. Jangan merasa itu doa kita bisa tertolak. Ini doa malaikat untuk kita. Yang ke-13 terakhir, niat hadir di majelis kebaikan itu at-taruk lima firatillah subhanahu wa ta'ala. Melintangkan diri untuk keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menampilkan diri untuk menyambut keampunan Allah. Nah, mendoakan supaya diampuni malaikat. Itu ayuha karena ikan malaikat yang mendoakan mukabulkan. Nah, mulai detik ini ahli majelis ini ku ampuni. Kebetulan waktu itu kita ada tahun petang. Lain halnya kebetulan waktu Tuhan berucap itu kita sudah di luar. Nah, tempat. Kulik dahulu. At-ta'arud lima firatillah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah niat-niat untuk hadir di majelis ilmu. Ada kewabaratan salah satunya maksudnya. Di antara 13 macam itu kan ada kewabaratan. Salah satunya harus ada niat yang bagus. Niyatu huduri majlisil maulid. Nah, ini pulang niat-niat menghadiri majelis maulid. Banyak orang sekadar hadir aja tanpa ada niat kebaikan.
Di sini pengarang menyebutkan ada 10 niat hadir di majelis maulid. Nah, jadi banyak orang yang sekadar hadir, cuma salah satu 10 ini kadada di hatinya. Nah, niat hadir majelis maulid atau huduru majelis salat al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Niat pertama menghadiri majelis salawat lawan Nabi. Di maulid itu ada salawat. Sama-sama salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat. Kira bisa lah. Niat hadir di majelis salawat. Bersalawat berjamaah taganal pahalanya di rupali surangan. Di rumah bersalawat aja cuma surangan. Melitang orang tuh berdarah banyak kurangnya. Berlipat ganda pahalanya. Nah, minimal niat itu hadir majelis salawat lawan. Yang kedua, wahuduru ma ragibu fil ulama. Menghadiri sesuatu yang gemar padanya sesuatu oleh para ulama. Niat hadir di majelis maulid itu menghadiri sesuatu yang digemari oleh para ulama. Selama ulama itu ahlus sunnah wal jamaah, mereka gemar, mereka suka hadir di majelis maulid. Nah, kecuali orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah, mereka membenci maulid itu. Maulid itu waktu kelahiran intinya. Yang dimaksud maulid Nabi. Adapun maulud baik yang dilahirkan. Nah, jadi bahaya kalau orang tuh ingkar maulid, khawatir akunya ingkar, aku udah percaya maulid itu, aku benci. Itu khawatir membahayakan itikat ini. Berarti mengingkari kelahiran Nabi berbahaya. Salah jauh. Maulid itu sesat, maulid itu berarti menyalahkan Nabi, menyalahkan kelahiran Nabi. Kan maulid Rasul artinya waktu kelahiran Rasul. Nah, aku aja benci maulud. Maulud tuh bayi yang dilahirkan ya Nabi kita juga. Ada maulidnya waktu kelahirannya. Nah, kita membenci, mengingkari waktu kelahiran Nabi itu berbahaya. Atau mengingkari nabinya berbahaya juga. Itu perlu hati-hati. Nah, lain halnya orang itu jadinya ya mengakui tentang kelahiran Nabi, mengakui bahwa Nabi percaya. Cuma mengadakan acara-acara, belum maulid acara khusus tangga itu. Nah, bid'ah ujarnya nih. Nah, itu belum sampai lagi, ini belum sampai derajat murtad lagi. Kalau mengingkari maulidnya, waktu kelahiran Nabi, itu udah percaya lawan Nabinya hakikatnya. Jadi kalau perlu dipertanyakan, orang ini ingkar benci maulid. Aku nih bang, ikut tuh ingkar lawan maulid kah? Atau apa? Nah, ikam ingkar lawan maulid, berarti kamu gak ada beriman. Maulidnya waktu kelahiran Nabi Muhammad. Berarti kamu gak ada bernabi. Bila ikam ingkar maulud, berarti ikam ingkar lawan nabinya. Nah, maulid itu ingkar lawan waktu kelahirannya. Kadang nang membahas itu karena arti kalimat. Nang kata juga membahas
bahasa kasarnya Wahabi, nggak tahu ada mendalami kalimat-kalimat itu. Yang nomor 3, niat hadir di majelis maulid itu sama usiratil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya yang bagus itu acara maulid kita, baca maulid. Nah, di situ ada ceramah lah tuan guru seputar maulid Nabi. Yang dikisahkan tuh diri Nabi. Kan tujuannya untuk mendengari perjalanan hidup Nabi. Jadi di keadaan Nabi dikisah. Yang kayak orang baca manakib gitu. Orang baca manakib itu mengisahkan keadaan si wali itu. Keadaan kelakuannya, keramat-keramatnya. Nah, membaca maulid Nabi ini, sirah Nabi itu kayak itu juga. Menyebutkan sifat akhlak Nabi dan mukjizat-mukjizat Nabi. Itu yang dikisahkan. Kenapa orang Islam di akhir zaman ini minim kecintaannya kepada Nabi? Beberapa ada, bahkan sebatas beriman saja ada di cintanya, cuma percaya. Karena banyak di antara kita kaum muslim ini kada tahu bahwa Nabi, tahu sebatas Muhammad Rasulullah, tahu itu aja ya. Muhammad Rasulullah bin Abdullah. Sifat sidin, akhlak sidin, keistimewaan sidin, mukjizat sidin, kaibatan sidin, khususnya sidin kada tahu. Kada tahu. Kayak anak cinta bila kada tahu keistimewaan orang itu. Sulit untuk mencintai seseorang yang kita kada tahu keistimewaan seseorang itu. Dan pulang si penceramah dimintakan untuk ceramah seputar Maulidir Rasul kepada Kiai si A. Dimintakan untuk ceramah seputar Maulidir Rasul, diminta kepada Kiai si A. Ternyata layau ke lain banyak, kayak panak tahu hadirin awal Nabi. Layaunya ini nakalih. Bujur layawan ini baik aja bang juga. Cuma nang maksudkan seputar Nabi itu Nabi aja dikisahkan. Nah, Nabi dikisahkan, jadi orang awam ini kayak panak tumbuh cinta lawan Nabi, nang dikisahkan tuh lain Nabi. Menyalahi permintaan pokok. Dimintakan untuk ceramah seputar Maulidir Rasul. Nah, seputar Maulid aja jangan kisah yang lain. Enak ada tahu rakyat lawan Nabi. Cuma tahu Muhammad Rasulullah tuh aja sebutin. Nah, ini yang bermasalah. Jadi harus mutalaah. Kita nih sebagai tuan guru minta ceramah Maulid, baca tarikh Maulid Nabi dulu. Itu yang kita kisahkan. Barang setengah jam aja kan, 20 menit aja kan. Yang penting kisah Nabi tahu kan mereka. Daripada kita kekambangan ini nah. Dimintakan ceramah seputar Isra dan Mi'raj kepada Tuan Guru Sia. Pemulaan dia baca subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Selanjutnya layang lain. Jadi banyak ada tahu Isra Mi'raj. Tahu Nabi itu Isra Mi'raj itu aja tahu.
Sedangkan perjalanan Isra ini banyak banget engkau diambil pedoman, engkau dijadikan pedoman hidup banyak dalam perjalanan Isra. Tapi itu kada terkisah, dikisahkan. Nah di sini nang kasihan Pak. Dan itu tanggung jawab Tuan Guru. Boleh jurang seputar Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'raj kita kisahkan. Kayaknya ada intisari yang kita ambil. Nabi berjalan ke sini, terjadi ini, intisari yang kita ambil ini. Jadi tahu rakyat ini, masyarakat umum. Tujuannya kita mendengari sirah Nabi. Sirah itu perjalanan hidup Nabi. Mulai melahir, Presiden wafat. Banyak benar keistimewaan Nabi. Keistimewaan yang Allah berikan kepada wali banyak percikatnya, lampiasnya aja. Nang hakikinya pun Rasulullah. Barang mukjizat Nabi aja kan dikisahkan nang batin seputar Rasulullah. Mukjizat sidin. Pas bulan Rajab Isra Mi'raj. Nah jadi di antara hadirin kita nih, bila diundang orang Isra Mi'raj, nah, minimal separuh bagi saya Isra Mi'raj. Jangan dihilangkan. Sumber ilmu wali dari Rasulullah. Sumber keramat wali dari Rasulullah. Kita ada mendengar itu. Di bulan Rajab dimintakan punya panitia, dimintakan kepada Tuan Guru Syihah untuk menyampaikan seputar Isra dan Mi'raj. Dari awal sampai akhir kisah menakib wali. Tinggi wali ke tinggi Nabi kah? Nah, harusnya separuh berang. Nabi dulu separuhnya ambil sajam. Separuh pertama Nabi, separuh kedua ya kisah menakib wali. Itu aturannya. Ini dihilangkannya Rasulullah itu. Nah ini yang kita harus sependapat. Menolong rancak Isra Mi'raj ini diundang orang. Jadi dimintakan aja menakib juga. Ayo kita separuh-separuh. Pertama Rasulullah paling utama udah. Bisa 1 jam, 1,5 jam Rasulullah. Setengah jam kedua jangan menakib wali. Nah bagus itu. Jangan dihilangkan Nabi. Aina masyarakat kita nang tahu di wali aja lagi kan tahu di Rasulullah lagi kayaknya kan itu khawatirnya nih seakan-akan ada punya kehebatan luar biasa Nabi nih wali pengelogian hebat benar nah kayak itu kan memang dikhawatirkan masyarakat akan datang pun kita masih bisa menyaring akan datang nih jadi bila diminta orang ceramah Isra Mi'raj di bulan Rajab nah separuh Isra Mi'raj separuhnya menakib ya kebetulan Pak menrejep menakib haulan dibagi 2 supaya masyarakat ini tahu di Nabi tahu di wali nah itu yang kita maksud nah sini kita yang keempat huduru majlisil wa'zi wal irsyad Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'un lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا بالعلم عاملا حتى نكون عبدا مرضيا عندك وعند خلقك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.